Maka orangnya harus tersadari lepu tujuan dari udip kitanya. Dengan taturi hakikat diri kitanya adalah perkumpulan urang, maka akan bisa terjalankan hakikat daripada tujuan udip kitanya adalah mempersiap diri untuk menghadapi kematian. Yang hakikat daripada udip kitanya. Kemudian karena berbicara masalah tentang waktu, perlu menjelaskan bacut salah sabuh kalam daripada ulama yang bernama Abul Abbas Al-Mursi, guru daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau menyatakan dalam kitab bahawa waktu yang Allah berikan kepada seorang hamba tidak lepas daripada 4 waktu. Tidak ada yang kelima. Cuma 4 waktu yang Allah berikan kepadanya. Yang pertama, waktu di mana siro hamba dalam keadaan merasakan nikmat. Yang kedua, waktu di mana seorang hamba sedang merasakan bala atau musibah. Yang kelima, waktu di mana seorang hamba sedang menjalankan taat. Yang keempat, waktu di mana seorang hamba sedang menjalankan maksiat. Lam udip tanya mi dan ayah, han lepas dari put boh macam. Miokan tengah lam taat, tengah lam maksiat. Miokan tengah lam nikmat, tengah lam bala. Hana lebih ni bak yang putnya. Hana yang kelima. Cuma put boh sagai keadaan udip kitanya. Allah sebagai Tuhan kitanya, lam man put boh macam keadaan getuntut bak kitanya sebagai hamba untuk menghambakan diri tanya kepada Allah. Dalam kondisi maksiat, Allah getuntut tanya untuk menghambakan diri kepada Allah. Dalam kondisi bala, Allah getuntut tanya menghambakan diri kepada Allah. Dalam kondisi nikmat dan dalam kondisi nikmat, lawan daripada nikmat punya bala, lawan daripada taat maksiat, mamput bawah kondisinya, Allah dituntut badanya untuk menghambakan diri kepada Allah. Ketika tanya tapubut pegah oleh Abul Abbas, kibancara geyu yakini dalam hati bahawa pu yang tapubut amal taatnya adalah anugerah daripada Allah. Yang pertama. Karena sebahagian orang ketika gepubut amal taat dibedah penyakit ujub. Karena anggapan seakan-akan gotnyan pubut taatnya karena amal diri gotnyan, bukan karena taufik dan bantuan daripada Allah. Nya miwate ta pubut ibadat, getanya na ibadah penyakit ujub. Tak anggap mengandalkan diri perbuatan yang dah pubutnya. Karena makna ujub secara garis besar mengandalkan amal diri sendiri. Mengandalkan amal diri sendiri seakan-akan waktu dah sembahyang hana ingat bahawa kitanya pubut sembahyangnya adalah anugerah dari Allah. Ingat disagainya karena memang upaya dan kesanggupan drod waktu dah sembahyang. Maka ketika datang panggilan azan hayya 'alas salah, dalam kitab dia jawab la haula wala quwata illa billah. Hayya 'ala salah geheile urang azan, kemari kamu melaksanakan sembahyang. Kena tajak lagi gepegak pengumuman mana gi pakat ya dengar but atau ya ikut zikir. Waktu panggilan salat dia jawab la haula wala quwata illa billah. Karena hana hilah dan hana kekuatan untuk melakukan amal kebaikan kecuali karena kagebi le Allah. Dum dakalan urang rumah bineh masjid, bineh menasah, tapi han tergerak langkah untuk hadir masjid ketika panggilan azan. Dum urang yang rumah dekat masjid, dekat menasah, tapi han tergerak langkah untuk menghadiri majlis zikir dan majlis pengajian. Kadang-kadang urang yang jauh daripada menasah, urangnya yang lebih semangat baca. Ini menunjukkan amal kebaikan dan taat yang kitanya lakukan tak bisa lepas daripada anugerah Allah. Maka gekun dalam kitab-kitab Allah yang memberi hidayah dan Allah yang memberi taufik. Makanya ke salah satu sebab pakan wate akhir pidato, wate lih akhir nasihat, tabi gekun li mubalik wabillahi taufik wal hidayah. Karena ada 3 tat urang bi nasihat. Ramai tat orang yang bi pelajaran kegetanya. Ya Allah hana gebi hidayah dan hana gebi taufik, tetap han tidak akan mampu terjalani kebaikannya.
Maka taufik adalah kesanggupan untuk melakukan taat yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendak oleh Allah. Mudah-mudahan kitanya memandum termasuk dalam hamba yang dikehendak oleh Allah untuk lebih kesanggupan melakukan amal kebaikan. Maka inan ke pakan wateta pubut taat harusna keyakinan dalam hati tanya bahawa pu yang lung lakukannya adalah anugerah dan nikmat daripada Allah. Yang salah satu bentuk penghambaan diri tanya kepada Allah ketika dalam kondisi taat. Kemudian yang kedua, hana lepas bak sirah hamba daripada kondisi maksiat. Ketika dalam kondisi maksiat, Allah dituntut bak tanya untuk menghambakan diri kepada Allah. Kiban cara tak hambakan diri kepada Allah dalam kondisi maksiat? Cara jih iaitu dengan cara bertaubat dan istighfar. Ketika tak sadari pu yang tak lakukannya adalah perbuatan yang mendatangkan murka Allah, perbuatan yang dilarang oleh Allah, cepat-cepat kitanya tak taubat dan cepat-cepat tak laki ampun kepada Allah. Yang juga bentuk penghambaan diri kitanya kepada Allah. Sehingga dalam sebuah cerita Bishar Al-Hafi gaknya salah sira gelandangan yang kebiasaan mabuk-mabukan tegejak salah sira ulama urumuh getanya punah hamba ino maksud ulama saleh punah hamba Allah mah nak petruk getanya punah hamba ino gepikir le urang lam rumah makna hamba sahaya atau budak atau lamit lama sace gesuut le urang rumah hana ino urang merdeka hana lamit. Gekul le urang saleh benar, oh patut ke buat laganya. Rupanya ina urang merdeka mendum. Ina menunjukkan puatra. Ternyata orang yang selalu melakukan maksiat tanpa pernah menyesali atau tanpa pernah taubat daripada maksiat, nyan berarti geanggap dalam pandangan ulama yang saleh, geanggap orang nyan seolah-olah orang merdeka kan hamba Allah. Padahal seharuji kitanya sirah hamba Allah ketika terlakukan salah harus bagah-bagah terlaki maaf. Hamba lamit mentang payah laki maaf bak sayyid bak majikan ji ketika dilakukan kesalahan. Tanya anak terlaki maaf bak urung si atau nak buat salah yang hana senang urung si. Ina masa tapu buat yang hana kesenangi oleh Allah, hana bagah-bagah terlaki maaf, hana taubat dan hana istighfar. Maka salah satu bentuk penghambaan diri kepada Allah ketika dalam kondisi maksiat adalah memperbanyak istighfar dan memperbanyak melakukan taubat. Karena hanya lepas manusianya daripada kesalahan. Makin urang yang le pegah apa, makin le salah. Maka makin le urang yang paling berat salah, urang yang ceramah apa. Urang yang le pegah apa, yang paling le kesalahan. Jadi hana luput tanya manusia daripada kesalahan, maka hana pre-pre payah bertaubat. Taubat hana letak syarat. Selama hana menyangkut paut dengan anak Adam, taubat cuman tak sesali pu yang kata pubut dan tak azam, tak tekad dalam hati kitanya, tak janjikan dalam hati kitanya, han akan tariwang le kepada perbuatan tersebut dan menansyid perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Kemudian yang menyangkut dengan manusia, tak lagi maaf. Yang lagi syarat-syarat taubat. Beda dengan umat awal. Umat awal geperah dalam tafsir baru diterima taubat harus pohra. Lagi Bani Israel waktu dosa gara-gara sembah anak lemah baru diterima taubat oleh Allah Taala harus bunuh diri. Karena dalam ayat Quranan faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kalian. Sebab keistimewaan umat Nabi Muhammad diterima taubat oleh Allah dengan penyesalan. Yang umat awal hana. Umat awal harus pohra baru diterima taubat. Berarti umat awal hana istilah taubat yang sah dalam kondisi udip. Baru diterima taubat sah mati berarti. Resiko ji waktu ada pubut maksiat punya umat jamun mati. Punya umat Muhammad karena Allah nepu muliakan Nabi kitanya, diterima dengan hanya penyesalan mentang. Dan beda umat awal dengan umat dudo. Kemudian selanjutnya hana lepas bak manusia dalam menjalani kehidupannya kondisi yang ketiga yaitu kondisi dalam nikmat. Menyogetanya dalam kondisi nikmat Allah juga dituntut bak kitanya sebagai hamba untuk menghambakan diri kepada Allah
cara menghambakan diri kepada Allah dalam kondisi nikmat, iaitu dengan cara bersyukur. Padahal bersyukurnya adalah salah sebuah kunci untuk menambah nikmat yang Allah berikan. Wala in syakartum la azidannakum, kata Allah dalam Al-Quran. Dan bersyukurnya juga dipegah oleh para ulama-ulama awal adalah sebagai buruan untuk mendapati nikmat yang golomna dan sebagai ikatan untuk mengikat nikmat yang kana. Karena salah satu bentuk daripada kebahagiaan dalam udip adalah bersyukur. Kunci bahagia dalam udip bersyukur. Hana cara lain. Karena bahagianya sebuah perkara yang golong diciptakan oleh Allah. Ini dunia. Karena dunia adalah nanggro cobaan, nanggro ujian. Bahagia dan kesenangan Allah ciptakan di akhirat. Sehingga salah satu daripada zuriyat Nabi katanya, Imam Ali Zainal Abidin dipegah legatnya, man talaba malam yukhlaq at'aba walam yurzaq. Barang siapa mencari sesuatu yang belum diciptakan, at'aba walam yurzaq, akan membuat dia capek dan letih, walam yurzaq, dan tidak akan pernah dia dapatkan sesuatu itu. Para sahabat bertanya, apa yang belum Allah ciptakan? Imam Ali Zainal Abidin menjawab, ar-rahah, ketenangan. Ternyata ketenangan dalam udip hanya diciptakan oleh Allah. Empat baru diciptakan di dunia, di akhirat. Karena dunianya adalah nanggro cobaan. Mana lagi orang kun tenang tak udip, bahagia tak udip, nya relatif kun. Na lebih kurang. Hana sabuh hakikat kesenangan, kebahagiaan hana diciptakan oleh Allah di dunia. Nah cerita salah siro bapa geek motor sedan, urang kaya geek motor sedan, getubit dari kantor, geniak pajuh bu bak sabuh restoran. Kebetulan gelewati sabuh jalan bak tengah belang. Lamblangnya na sabuh rangkang, yang bak rangkangnya na siro urang agam, urang metani, na nek duaro idampingi le permoh ge pajuh bu la rantang. Icung rangkang. Gekul le bapa yang lewat la motor bunuh, gekul lang ate gaknya senang tat udip pertanian. Cot uro timang ge pajuh bu la ia teh rangkang didampingi le anak dan isteri tercinta. Le urang kaya bunuh la motor sedan, tidro gak pajuh bu karena perumoh upi ge kerja pada tempat lain. Getron dari kantor, getubi ge motor ngejak pada restoran, tidro ge pajuh bu yang du kampungan ge supir dah urang main motor. Gekul lang ate gaknya senang tat urang metanian. Hana ji dengan keluarga. Pada gekalan le urang yang icung rangkang bunuh, gekalan lewat motor sedan, gekun lah mate katnya. Senang tak bapa yan. Geduk lah masih lupi katanya languro no. Ge motor hana kuto gelam hana melabu. Ternyata putra bahagianya menurut tapikir sagai. Hana yang ubebut. Igok patai katanya sangka bahagia, senang tak udip. Itanya pita ugop tapi ke goknya bahagia senang tak udip. Padahal dia tanya, na masalah kadang-kadang yang lebih berat dari tanya. Mandaya tajak tadu di samping atau terpegahai rupa ji raya masalah gaknya dengan tanya. Angkinan gepegah oleh para ulama dalam tasawuf bahwa kebahagiaannya sesuatu yang golong Allah ciptakan. Jadi kebahagiaannya ada tak iktibar kun, tak anggap na bahagianya ni. Ubebut hakikat dia hana bahagianya. Makan sesuai benar ni pegah menyatayak mita atanya hantar rumpok. Yang na hek mentang hantar rumpok. Tak mita sesuatu yang dalam produk. Sama lagi tak mita Honda yang tempo hanai produk lai Jepang. Habis tempat tak mita hanai publo Honda yang bi tempo. Kecuali dalam filem yang nak menanci tak minta kebahagiaan udip hantar rumpok sih. Sama Allah hanya diciptakan lam. Maka menyebutnya kata doa hakikat kehidupan yang sebenarnya dengan cara tayak but kalau pegah di tungku baca dalam kitab, maka dengannya menjadi sebuah menemat atau sebuah pegangan kegetanya untuk menjalani udip. Karena kata depu bahwa dunianya sit hakikat jih untuk tempat cobaan, maka pu mentang yang tertimpa bala dan musibah dalam udip kitanya akan terhadapi dengan tenang. Dan menansi ketika nikmat, syukur adalah kunci untuk mendapat kebahagiaan.
Karena kesenangan dalam udip keperah oleh para ulama ada dua. Yang pertama ridha dengan pu yang Allah berikan kepada kitanya. Yang kedua iaitu qanaah. Qanaah merasa cukup dengan pu yang kata milikinya kan qanaah. Jadi hana merasa tertarik dengan nikmat gop. Saat kitanya haid tabla motor, hana merasa tertarik karena tak anggap hana mampu. Sip dengan pu yang ka Allah berikan dengan na Honda sabah. Ketimbang urang ijak ngan dapat ana Honda tengok kana mu Honda. Rasa sip dengan pu yang ka beri oleh Allah nyan kenyan qanaah yang sebenarnya. Itanya kadang-kadang pakan han senang udip. Karena gaduh takalan nikmat gop. Belebehnya urang inang melakem tergejak rumah gop kalang golden ka baru ke yang pi mohon. Tergejak pada pu ke kalan na yang lain pada punya yang pi mohon. Jadi menyo mohon tabe-tabe pu yang kana bak gop nya ke kunci katanya hana udip tenang dan han bahagia. Maka resep untuk udip bahagia ridha dengan pu yang kagebi oleh Allah katanya nyan yang hak tanya ya hana gebi golom hak mungkin lang ilmu Allah lebih hebat baik gebi dan merasa cukup dengan pu yang kagebi nyan kunci bahagia. Ni berat dalam sebuah hadis na peut boh tanda bahagia sira urang. Sebalik ji peut boh tanda celaka sira urang. Tah peut boh tanda sira urang bahagia alamah saadah kan tanda bahagia. Yang pertama amalan kebaikan yang kalih tapubut tak lupakan. Baik tak ingat. Yang salah satu tanda kitanya bahagia. Pu kebaikan yang kalih tapubut tak lupakan baik tak ingat. Karena amalan yang kalih tapubutnya hana so nak pastikan diterima oleh Allah atau hana kecuali le mati. Salah satu tanda kitanya bahagia pu mentang amal kebaikan yang kalewat tak lupakan. Baik tak ingat li. Alian amal kejahatan yang pernah tapubut tak ingat sampai untuk tak taubat, tak sesali dan mengajak ke pelajaran kitanya baik dia tariwang. Yang kelih dalam urusan dunia kalan uwatih, kalan uyub balik. Dalam urusan dunia kalan uyub. Dalam urusan akhirat kalan uwatih. Kiban maksud ke dalam hadis makna dalam urusan dunia kalan uyub supaya mangat termotivasi tanya untuk bersyukur. Kalan urang yang lebih rendah dari kitanya. Tanya kana Honda kalan gop yang galamna. Tanya kana motor kalan gop yang mentang Honda. Jadi menyolang urusan dunia tak kalan uyub nya kitanya akan mampu bersyukur. Dalam urusan akhirat kalan watuh. Kiban makna la urusan akhirat kalan watuh? Tanya baru hidang sembayang. Igop kaidang jamaah. Tanya baru hidang jamaah. Igop kaidang rawatib. Tanya baru hidang puasa Ramadan. Igop kaidang puasa Senin ke Khamis. Yang makna dalam urusan akhirat kalan watuh. Jadi dalam urusan akhirat tak kalan watuh akan membuat tanya terpacu, termotivasi, bersemangat untuk meningkatkan amal kebaikan. Tapi sebalik ji dalam urusan akhirat takalan uyub tanya merasa puas dengan ibadat yang kana hana pernah na rasa ingin untuk tak tingkatkan sampai mati dia kan. Otai pakat legok jamaah tak banding urang ana sembayang. Iro kan bulain sembayang kaida daripada siji mi sembayang dan ani otai pakat legok untuk sembayang sunat. Takul latih hai ku sunat malam mesti jamaah kaidang leh daripada urang mi sembayang mu masjid antam deui. Dalam meninggal baru imam masjid jenazah. Tapi udik mentang pernah ajak masjid. Ilmu ada anak sembahyang sunat, sembahyang jamaah kaidang. Yang kalan uyub kun. Tapi pakat puasa Senin Khamis legok. Gekul latih elok Ramadan dah meninggal. Daripada sijih bulan Ramadan ni puasa. Jadi tak banding dengan orang yang i bawah kitanya. Nyam nyolam urusan akhirat tak banding dengan orang i bawah kitanya. Nyan gepegah dalam hadis alamah syaqawah. Sabuh tanda kitanya akan celaka. Maka kunci bahagia benar baik kalan uwatuh dalam urusan dunia, baik kalan uyub dalam urusan akhirat.